Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak dosen pembimbing pada proposal penelitian kali ini, Bapak Dr. Budi Manfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai proposal penelitian saya, yaitu pengaruh manajemen kepemimpinan kepala sekolah dan gaji guru terhadap unjuk kerja guru menyabang di SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Guru dalam memajukan mutu pendidikan, yaitu salah satunya dilihat dari kesiapan sumber daya yang terlibat dalam proses pendidikan, yaitu guru tersebut. Guru atau pendidik disebutkan dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 6 bahwasannya guru atau pendidik tersebut adalah tenaga kependidikan yang berkontribusi sebagai entah guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, pendidik harus dapat melakukan tugasnya dalam suatu sistem yang diuji akuntabilitasnya. Kemudian yang melatar belakangi pada penelitian kali ini, yaitu guru yang memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu pendidikan. Kemampuan unjuk kerja guru atau tenaga pendidik yang tinggi menjadi harapan yang besar baik bagi sekolah maupun bagi para siswa. Kemudian namun harapan tersebut menjadi terhambat ketika guru tersebut tidak berfokus pada satu sekolah atau memiliki kinerja yang kurang baik. Salah satunya ketika siswa yang membutuhkan guru tersebut berada di sekolah, namun guru tersebut tidak ada di sekolahnya, dikarenakan guru tersebut berada di sekolah lain atau menyabang karena memiliki alasan kurangnya gaji guru. Dan kemudian tugas kepala sekolah salah satunya adalah mengevaluasi kinerja guru, khususnya guru menyabang yang kinerjanya dianggap kurang pada beberapa sekolah, seperti di sekolah SMK NU Cirebon, Kota Cirebon, itu terdapat 7 dari 11 guru yang menyabang, dan kemudian dari MA Mafatihul Huda Cirebon terdapat 10 guru menyabang dari 19 guru, dan di SMA Muhammadiyah Cirebon 11 dari 20 guru. Kemudian dari latar belakang tersebut mengenai banyaknya guru menyabang yang memiliki kinerja yang kurang baik, maka dapat dinyatakan bahwa di beberapa sekolah yang memiliki guru yang bekerja memiliki kualitas yang kurang baik yang disebabkan kurang fokusnya perhatian guru tersebut di sekolah. Namun banyaknya guru yang menyabang, hal ini berbeda dengan yang terjadi di SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon, yaitu meskipun terdapat beberapa guru atau bahkan banyak guru yang menyabang, mereka tetap memiliki kinerja yang cukup baik dan kualitas yang bagus. Jadi secara umum belum diketahui pengaruh dari manajemen kepala sekolah atau manajemen kepemimpinan kepala sekolah dan gaji guru terhadap unjuk kerja guru menyabang di SMK Farmasi Muhammadiyah ini. Oleh karena itu, maka adanya pertanyaan pada penelitian kali ini, yaitu apakah ada pengaruh manajemen kepala sekolah terhadap unjuk kerja guru yang menyabang di kemudian yang kedua, apakah ada pengaruh gaji guru
terhadap unjuk kerja guru yang menyabang di SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon ini. Kemudian yang selanjutnya kita melihat dari tinjauan konseptual dan teori. Adapun dari sini kita dapat melihat ya, manajemen kepemimpinan kepala sekolah berkaitan dengan gaji guru, apakah mempengaruhi unjuk kerja guru yang menyabang. Kemudian untuk tinjauan teori secara garis besarnya, di sini akan membahas tentang manajemen kepemimpinan kepala sekolah, gaji guru, dan unjuk kerja guru termasuk guru menyabang ya. Nah, manajemen kepemimpinan kepala sekolah, kepemimpinan sendiri yaitu kemampuan menggerakkan, memberikan motivasi, dan mempengaruhi orang lain agar bersedia melakukan tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan. Keefektifan suatu pemimpin atau kepemimpinan bisa dilihat dari hubungan antara sesama pemimpin atau hubungan antar pemimpin tersebut terhadap bawahannya, dan berkaitan dengan itu maka tugas dari kepala sekolah yaitu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, kemudian memotivasi bawahannya atau guru, para staf dan lainnya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, kemudian mengartikulasikan visi dan misi dengan baik, mampu memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir itu memberikan arah untuk mencapai tujuan organisasi tersebut atau tujuan sekolah tersebut. Nah, dalam sebuah organisasi, terutama dalam lembaga pendidikan, dibutuhkan manajerial kepemimpinan yang baik dari seorang kepala sekolah. Tugas kepala sekolah dalam pengorganisasian meliputi menyusun dan mengatur struktur organisasi, menyusun perencanaan dan mengevaluasi, memperhatikan serta melakukan pembinaan profesionalitas dengan meningkatkan kinerja guru dan tenaga pendidikan juga. Itu merupakan salah satu tugas kepala sekolah. Kemudian gaji guru. Gaji guru memiliki perbedaan, yaitu guru negeri yang berstatus ASN pada umumnya itu akan mengikuti besaran gaji yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara gaji guru swasta berdasarkan ketentuan dari pihak yayasan atau pihak lain yang berwenang. Begitu juga besaran gaji guru tingkat SMA sederajat, PNS dan honorer yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Gaji guru yang berstatus PNS dibedakan berdasarkan golongan pangkat yang dimilikinya. Secara umum, guru SMA termasuk ke dalam golongan 3 dan 4 dengan pendidikan setara sarjana, magister dan juga doktor. Kemudian mengutip dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 ini, gaji guru SMA PNS berdasarkan golongannya, yaitu golongan 1 sebesar 1.560.800 rupiah hingga 2.686.500 rupiah, dan golongan 2 sebesar 2.022.200 rupiah hingga 3.820.000 rupiah, dan golongan 3 sebesar 2.579.400 hingga 4.797.000 rupiah, dan golongan 4 sebagai golongan yang terbesar ya, itu mulai dari 3.044.300 rupiah hingga 5.901.200 rupiah. Adapun guru honorer ditetapkan sesuai dari pihak sekolah tempat ia mengajar, sehingga guru honorer lebih beragam dalam gaji guru honorer itu lebih beragam dibandingkan dengan PNS, seperti itu. Nah, besaran gaji guru SMA honorer juga disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya, pengalamannya, beban kerja yang ditanggung oleh setiap guru honorer. Kemudian unjuk kerja guru menyabang. Guru menyabang itu sendiri yaitu guru yang tidak hanya mengajar di satu sekolah, melainkan ia memiliki tanggung jawab mengajar di sekolah lain, atau mungkin
bukan hanya di satu sekolah itu ia bekerja. Kemudian unjuk kerja guru atau dikatakan juga kinerja menurut Drucker adalah tingkat prestasi atau hasil nyata yang dicapai dipergunakan untuk memperoleh suatu hasil positif. Kinerja guru pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu kemampuan, kepribadian, dan minat kerja. Kemudian menurut keputusan bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2019 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya serta peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Bidang Pengawasan Negara nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, bahwa yang pertama yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yaitu kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melakukan pembelajaran yang bermutu, menilai, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik. Kinerja guru tercapai dengan baik terlihat dari guru yang rajin hadir di sekolah dan rajin dalam mengajar. Guru mengajar dengan sungguh-sungguh menggunakan rencana pelajaran atau rencana pembelajaran atau RPP. Guru mengajar dengan semangat dan senang hati, kemudian menggunakan media dan metode mengajar yang sesuai dengan materi pelajarannya dan melakukan evaluasi pengajaran dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Guru yang menyabang artinya ia melakukan semua hal tersebut bukan hanya di satu sekolah, melainkan jika ia menyabang di 2 sekolah maka ia melakukannya pada 2 sekolah sekaligus. Seperti itu. Adapun berikutnya yaitu mengenai tinjauan hasil penelitian terdahulu. Tentunya penelitian ini pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu yang pertama mengenai pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan manajemen kepala sekolah terhadap kinerja guru, yaitu yang diteliti oleh Jaliyah dan kawan-kawannya, dan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa secara parsial antara variabel kepemimpinan kepala sekolah dan manajemen kepala sekolah memiliki pengaruh yang nyata terhadap kinerja guru di SMP Negeri Prabu Mulih, dengan hasil analisis menunjukkan nilai hitung lebih besar dari T0 dan H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alia Adela, Safirna, dan kawan-kawannya. Penelitiannya yaitu membahas mengenai pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar. Hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah dengan persentase 58,8% tergolong sedang, dan yang kedua, hasil kinerja guru dengan persentase 52,9% tergolong sedang, dan sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru dengan nilai korelasi sebesar 5,806 lebih besar dari 2,145, sehingga dalam penelitian ini menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Negeri Nagel 1 Surabaya. Kemudian penelitian yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasim dan Amiruddin mengenai pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, manajemen kepala sekolah, dan budaya sekolah terhadap kinerja guru SMK negeri di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dari hasil penelitiannya, yaitu dengan analisis regresi sederhana diketahui terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Negeri Kabupaten Pangkajene sebesar 8,2%, manajemen kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan dengan sebesar 2,17%, dan budaya sekolah terhadap kinerja guru yaitu sebesar 36,7%.
Nah, adapun relevansi dari penelitian ini dengan penelitian yang telah saya sebutkan tadi, kita memiliki relevansi, yaitu mengenai pengaruh manajemen kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru, atau adapun perbedaannya yaitu pada penelitian yang terdahulu hanya menggunakan atau bagaimana pengaruh manajemen kepemimpinan kepala sekolah saja sebagai variabel X1, dan adapun untuk penelitian kali ini yaitu dikhususkan kepada kinerja atau unjuk kerja guru menyabang, bukan kepada guru keseluruhan, serta menggunakan variabel X1 manajemen kepemimpinan sekolah dan gaji guru X2 terhadap variabel Y, yaitu unjuk kerja guru menyabang. Kemudian untuk metode penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan kuantitatif ya maksudnya, dan tempat dan waktu penelitiannya yaitu bertempat di SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon, kemudian waktunya pada bulan Mei 2022. Populasi dan sampel penelitiannya, populasinya adalah seluruh sekolah di Cirebon, dan sampel yang akan diambil adalah kepala sekolah dan guru yang menyabang di SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon dengan total 10 guru. Adapun variabel penelitiannya menggunakan variabel terikat, yaitu manajemen kepemimpinan kepala sekolah dan gaji guru, serta variabel bebasnya adalah unjuk kerja guru menyabang atau kinerja gurunya. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan datanya, instrumennya untuk mengukur minat belajar yaitu dengan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini digunakan 2 kuesioner, yaitu pengumpulan data tentang variabel kepemimpinan kepala sekolah, data gaji guru, serta kinerja dan kinerja guru menyabang di SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Adapun validitas dan reliabilitas instrumennya, peneliti melakukan uji validitas dengan mengadopsi dari penelitian terdahulu yang telah teruji, dan reliabilitas berdasarkan hasil angket atau kuesioner pemimpinan kepala sekolah dan angket unjuk kerja guru tersebut. Dalam teknik analisis datanya, penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang saya gunakan yaitu uji regresi sederhana. Jika syarat statistik inferensial terpenuhi, normal dan linear, maka uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji regresi sederhana, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau ditolak jika terhitung lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. HO diterima dan HA ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Begitupun jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dan terhadap variabel Y. Variabel X-nya adalah manajemen kepemimpinan kepala sekolah dan gaji guru, itu X1 dan X2. Kemudian variabel Y-nya adalah unjuk kerja guru menyabang tersebut. Kemudian referensi yang saya gunakan untuk menghasilkan proposal penelitian kali ini seperti ini. Kemudian akan jurnal oleh Yunus Alia, Hidayat, M. Tamrin, dan kawan-kawan mengenai pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar, yaitu pada jurnalnya jurnal Basic Edu, Research and Learning in Elementary Education, pada volume 5 nomor 5 3625 sampai 3635 ya. Baik, mungkin cukup sampai sini untuk proposal penelitian saya. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada kekurangan, maaf dan mohon maklumi. Mungkin sekian saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.